Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komennya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1211, Memblokir Jalan. 61 juta, tapi ada kenaikan harga. 65 juta. Wanita tua bungkuk itulah yang menambahkan 5 juta origin seton sekaligus. 70 juta. Ye Chen berkata dengan ringan, ini sudah batasnya, dan masih menghitung pil, itu hanya karena dia menghabiskan terlalu banyak batu asal untuk membeli alat sihir dan membeli tungku tembaga perisai surgawi. 75 juta. Wanita tua bungkuk itu berkata dengan suara yang dalam, suaranya sangat halus. Hei! Ye Chen menghela nafas, itu sangat menyakitkan, dia telah menghitung bahwa garis bawah wanita tua bungkuk itu adalah 90 juta, tetapi batasnya hanya 70 juta, selisih 20 juta, dia tidak bisa mengalahkan wanita tua bungkuk. Nah, kamu punya banyak uang. Suara halus Ye Chen muncul di benaknya saat telurnya sakit. Aku benar-benar melupakanmu. Mata Ye Chen berbinar, dan dia memandang cendekiawan yang dengan santai membolak-balik buku kuno tidak jauh dari sana, dan berkata sambil tersenyum, kamu pasti membawa banyak uang ketika kamu datang semua. Ngomong-ngomong, pinjamkan aku beberapa anak laki-laki. Semua uang keluargaku diambil olehmu. Omong kosong, aku hanya mengambil puluhan juta. Kenapa? Aku masih ingin mengosongkan perbendaharaanku, kata cendekiawan itu dengan penuh minat, masih membolak-balik buku-buku kuno seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Aku punya hati, tapi aku tidak punya nyali. Ye Chen tertawa datar. Maaf, kamu tidak berani. Aku akan berbicara tentang mengenang masa lalu di masa depan, jadi katakan saja. Berapa banyak yang kamu miliki? Ye Chen menggosok tangannya. Hanya tersisa 23 juta. Cukup. Ye Chen langsung tersenyum, dan dengan 70 juta miliknya, itu sudah cukup untuk memenangkan peta langit berbintang. Tapi masih ada kenaikan harga. Kata-kata Tuan Changshan terdengar lagi, dan dia tidak lupa melirik Ye Chen yang ada di sini. 90 juta, kata Ye Chen, langsung menaikkan harganya sebesar 15 juta. Ini benar-benar kaya, dan pelelangannya benar-benar Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ada keributan lain di bawah, dan suara desahan dan kecapan berlanjut. Dibandingkan dengan 81 juta yang ditambahkan oleh Dewa Lubang dalam satu tarikan napas, dia hanya bercanda. Teman Taois benar-benar kaya dan berkuasa. Wanita tua bungkuk itu tersenyum tipis, dan ada cahaya tajam yang berkedip di mata tuanya yang keruh, yang merupakan niat membunuh Ye Chen yang menakutkan. Kecil. Ye Chen mengangkat bahu. Peta langit, itu milikmu. Wanita tua bungkuk itu mendengus dingin, lalu dia memalingkan muka, dengan kilatan dingin di matanya. 90 juta adalah garis bawahnya, dan dia benar-benar tidak punya uang untuk ditambahkan. Rekan Tao ini menawar 90 juta yuan, dan kamu bisa membayar lebih. Melihat lelaki tua bungkuk itu abstain, Tuan Changshan melihat sekeliling sambil tersenyum, dan tidak lupa melirik ke kamar pribadi di lantai 3. Ada desahan di bawah, tetapi tidak ada yang berbicara, 90 juta batu asal sudah merupakan harga yang sangat tinggi bagi mereka. Melihat tidak ada yang berbicara di bawah, Master Changshan tertawa, karena tidak ada yang menaikkan harga, peta langit berbintang ini akan menjadi milik rekan Tao itu. Lelang Wang Guxing ini sudah berakhir sekarang. Silakan ambil gambar harta karunnya. Rekan Taois pergi ke aula belakang, ambil batu asal dan ambil harta mereka. Ini hilang. Terlalu banyak orang masih memiliki lebih banyak untuk dikatakan, tetapi akhir adalah akhir. Para penawar di lapangan berdiri satu demi satu, mendesah di mulut mereka. Ini mungkin saat yang paling menarik mereka berpartisipasi dalam begitu banyak lelang. Penampilan Dewa Pit membuat lelang menjadi sangat menarik. Memikirkan Dewa Pit, kebanyakan dari mereka tidak bisa tidak melihat ke kamar pribadi Istana Ling Qiao, ingin melihat manusia dewa itu dengan mata kepala sendiri. Namun, semua orang gagal memenuhi keinginan mereka. Meskipun orang-orang dari Istana Ling Qiao turun, hanya Biyu dan wanita tua hitam putih yang ditutupi kain kasa. Selain mereka bertiga, tidak ada orang keempat yang turun. Mendengus. Ketika anggota Sekte Kaisar Hantu pergi, mereka tidak lupa mendengus pada Biyu dan yang lainnya. Melihat Kaisar Hantu Senzi lagi, ketahanan psikologisnya tidak terlalu baik, dan dia masih koma. Ye Chen juga bangun, tetapi alisnya berkerut erat, karena dia adalah fokus dari banyak orang bijak dan bahkan orang suci, dan dia hanya harus disalahkan karena mendapatkan peta langit berbintang, dan terlalu banyak orang memiliki gagasan untuk membunuh dan merampok.
Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen berjalan ke aula dalam paviliun lelang, dan mengambil peta bintang dan kompor tembaga Tian Shield. Awas! Biyu mendengar kata-kata khawatir. Tunggu aku di luar kota. Ye Chen meninggalkan sepatah kata pun, lalu berbalik dan berjalan keluar dari paviliun lelang. Setelah dia, lebih dari sekelompok orang mengikuti, masing-masing dengan aura gelap, kebanyakan dari mereka adalah orang bijak, dan ada juga orang suci. Ye Chen tahu bahwa seseorang mengikutinya, jadi dia mengenakan jubah hitam, dan berkeliaran dengan santai di jalan-jalan kota. Dia terlihat di hampir setiap kios jalanan, memimpin sekelompok besar orang berkeliling beberapa kali dalam keadaan linglung. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen berhenti sedikit dan duduk di bawah patung batu Kaisar Timur. Ini adalah Kaisar Great Chu, bahkan jika itu adalah patung batu, dia sangat kagum. Tidak lama kemudian, cendekiawan yang menyamar sebagai laki-laki juga datang, berhenti di bawah patung batu, dan memandangnya dengan tenang, dengan perubahan waktu di matanya yang indah, dia sepertinya mengenali patung batu Kaisar Timur. Hati-hati. Sarjana itu menyampaikan kata-kata yang tidak disuarakan kepada Ye Chen. Jernih. Ye Chen tersenyum, memandangi patung batu Kaisar Timur untuk terakhir kalinya, lalu pergi lagi, berkeliaran bola-balik di jalan. Baru pada malam hari selusin atau lebih kelompok orang yang mengikuti Ye Chen bertemu satu sama lain di selusin persimpangan, tetapi sosok Ye Chen tidak terlihat, dan mereka menghilang setelah mengikuti, yang sangat aneh. Akhirnya singkirkan. Di sudut yang tidak diketahui, Ye Chen merobek jubah hitamnya dan mengembalikan penampilan aslinya jika Xian Lunyan tidak memproklamirkan dirinya, tidak akan ada masalah seperti itu. Melirik ke sekeliling, Ye Chen mengangkat kakinya dan menghilang ke kerumunan. Bahkan di malam hari, Jalan Senchao masih ramai dengan pejalan kaki dan orang-orang membicarakannya satu demi satu, kebanyakan tentang pelelangan, dan nama dewa penipu secara bertahap dikenal dunia. Mengenai hal ini, Ye Chen hanya tersenyum, dan langsung keluar dari kota kuno Tianfu Senchao. Namun, begitu Ye Chen melangkah keluar kota dan melangkah ke langit, seseorang yang tersembunyi di awan menghalangi jalannya. Itu adalah seorang pemuda dengan pakaian ungu dan rambut perak, mengenakan sepatu bot berkicau awan, mengenakan jubah awan ungu, matanya seperti bintang, rambutnya seperti air terjun perak, energi dan darahnya melonjak seperti laut, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya surgawi, seperti Raja Dewa. Orang itu, tentu saja, adalah Hua Tiandu, putra dewa, dengan wajah yang sangat ganas dan aura pembunuh. Kakak Hua, apakah kamu secara khusus mengantarku pergi? Ye Chen memandang Hua Tiandu sambil tersenyum, tidak terlalu terkejut, seolah-olah dia tahu bahwa Hua Tian akan menghalanginya, dan dia tahu bahwa Hua Tian tidak akan membiarkan dia pergi dengan santai. Kamu Chen, kamu tidak sendirian di jalan menuju Huangquan. Hua Tian tersenyum sangat. Itu anak dewa. Niat membunuh Susi Hua terlalu kuat, menyebabkan para biksu yang datang dan pergi melihat ke samping. Niat membunuh Hua Tiandu begitu kejam, apakah kultivator hari itu memprovokasi dia? Seseorang terkejut. Bau mesiu sangat kuat. Hua Tiandu, kamu adalah anak Tuhan, apakah kamu begitu murah hati? Di tengah diskusi yang bising, Biyu datang dari jauh, berhenti di langit berbintang, dan menatap Hua Tiandu dengan dingin. Peri Bibo telah ikut campur, dan sepertinya dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Ye Chen. Orang-orang dari segala arah terkejut. Menurutku, kalau begitu Ye Chen mungkin adalah dewa curang di pelelangan. Mungkin apa, pasti begitu. Tidak heran Hua Tian memblokirnya, ini untuk menyelesaikan akun. Kong Sen, aku harus memotretnya dan membawanya kembali untuk ditawarkan. Banyak orang telah mengeluarkan memori spar dan mencap penampilan Ye Chen di atasnya. Keluar mungkin bisa menangkal roh jahat, dan jika Anda tidak bisa, Anda juga bisa mencegah kehamilan. O asteris 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 o asteris 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 o. Episode 1212, Fisik Suci vs Xuanlei Fisik Ilahi. Jalang. Di tengah diskusi, Tian Xiao membunyikan suara ganas Hua Tiandu, dan kata-kata ini jelas memarahi Biyu. Apakah ini jenis pengasuhan untuk anak Tuhan yang bermartabat? Ye Chen berbicara, kata-katanya bergema di langit dengan dingin, dan bahkan Biyu dan dua wanita tua, hitam dan putih, menjadi dingin. Kenapa, kamu tidak yakin? Hua Tian tertawa lebih ganas lagi. Kirim, tentu saja, anjing selalu menggigit orang. Mencari kematian. Teriak Hua Tian dengan marah, menghancurkan Su Tian dengan satu langkah, dan menebas ke arah Ye Chen dengan pisau palem Ling Tian. Ye Chen mendengus dingin, karena dia tidak akan dipukuli sambil berdiri, dia melangkah keluar dengan satu langkah, meledakkan langit dengan satu pukulan. Ledakan. Ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan, Hua Tian bahkan tidak bergerak, tetapi Ye Chen ditendang dan ditendang ke belakang, dengan aliran darah meluap dari sudut mulutnya, tetapi dia tidak terluka oleh Hua Tiandu, tetapi oleh hukuman Tuhan.
Itu tidak lebih dari tubuh suci kuno yang agung. Hua Tian tertawa, seperti orang gila, dengan senyum sinis. Tubuh suci kuno. Kata-kata Hua Tiandu menyebabkan lingkungan menjadi berisik, dan mata terlalu banyak orang tanpa kecuali semuanya terfokus pada Ye Chen, yang tidak tahu bahwa Dewa Pit memiliki darah yang mendominasi. Itu sebanding dengan darah Kaisar Agung yang menentang surga. Tidak heran Peri Bibo memilihnya, itu adalah fisik Sein kuno, dia benar-benar buta. Seorang biksu yang lebih tua mengelus janggutnya. Dewi, sebaiknya kita segera pergi. Para wanita tua berkulit hitam dan putih di Istana Ling Qiao memandangi Biou satu demi satu. Mengapa kamu ingin pergi? Biu berkata dengan ringan, tidak pernah meragukan kekuatan tempur Ye Chen, bagaimana mungkin seseorang yang telah dibunuh oleh Kaisar takut pada Hua Tiandu yang berada di alam kekaisaran, dia lebih percaya pada Ye Chen daripada orang lain. Aku akan membunuhmu hari ini. Di Sutian, Hua Tian tertawa, menjilat lidah merahnya dan menatap Ye Chen. Kamu tampaknya sangat bangga dengan kerajaan Kaisar melawan alam surgaku. Ye Chen memandang Hua Tiandu dengan penuh minat. Teman kecil, apa yang kamu katakan sangat benar. Seseorang di bawah berbicara, kata-katanya tidak jelas, tetapi tidak ada yang tahu siapa yang mengatakannya, sungguh konyol bahwa putra dewa yang agung menggertak seorang biksu surgawi dengan seorang biksu kaisar. Dunia, itu benar. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung di level yang sama, dan hidup dan mati akan bergantung pada takdir. Menggunakan alam kaisar untuk menghadapi alam surga, apa gunanya? Ada cibiran dari bawah, semuanya adalah orang-orang yang sangat tidak senang dengan Hua Tian. Berisik, Hua Tian berteriak dengan marah. Melihat begitu banyak orang berdiri di sisi Ye Chen, dia bahkan lebih marah. Dia adalah putra dewa surga yang bangga, dan dia tidak pernah diremehkan seperti ini di depan umum. Aku akan meyakinkanmu sampai mati hari ini. Mata Hua Tian penuh dengan keganasan, dan dia menyatakan dirinya sebagai basis kultivasi di depan umum, dan basis kultivasinya jatuh dari alam kaisar ke puncak alam surga. Alam ini dianggap sebagai berada di level yang sama dengan Ye Chen. Kulit sapinya terlalu besar, hati-hati untuk menjulurkan lidahmu. Ye Chen tersenyum santai, melangkah keluar dalam sekejap, dan menekan langit yang runtuh dengan telapak tangannya. Bunuh. Suara Hua Tiandu mengguncang langit dengan amarah, dan dia juga memegang segel besar di tangannya. Ledakan. Dengan hantaman keras, langit berguncang seperti petir. Namun, kali ini bukan Ye Chen yang terguncang kembali, tetapi Hua Tiandu, yang didorong mundur lebih dari selusin kaki oleh telapak tangan Ye Chen, dan ketika dia duduk, seteguk darah menyembur keluar, menyebabkan keributan di bawah. Saya tidak percaya. Hua Tian meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi guntur, kekuatan tempurnya meningkat tajam, dan dia menamparkan lautan guntur dengan tangannya. Lautan guntur ini menakutkan, dan guntur kelahiran tubuh Dewa Nian Xuanlei menyatu dengan hukum guntur di Hua Tiandu. Setiap helai dan setiap helai dapat disebut sombong. Gelombang yang menggelegar mengamuk, satu gelombang lebih kuat dari yang lain, dan langit yang hancur terbelah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen melangkah ke lautan guntur, berubah menjadi naga emas, dan mendatangkan malapetaka di lautan guntur. Ledakan. Ledakan. Langit dan bumi meraung, memekakkan telinga. Orang-orang di bawah memandang Sutian dengan takjub, meskipun Hua Tiandu Lei Hai kuat, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Chen. Membunuh. Hua Tiandu meraung dengan ganas, memanipulasi lautan guntur untuk menelan Ye Chen. Namun, lautan gunturnya tampaknya tidak berguna bagi Ye Chen. Dia membuat Ye Chen kewalahan berkali-kali, tetapi dihancurkan oleh Ye Chen berkali-kali. Selain itu, Ye Chen sangat senang bermain, melemparkan di lautan guntur, dan menempa tubuh sucinya di lautan guntur, luka tersembunyi yang ditinggalkan oleh cara kuasi kaisar terus-menerus terhapus oleh lautan guntur. Hua Tian tidak bodoh, dia segera menyadari bahwa ketika dia menjadi gila, lautan guntur yang sangat besar berubah menjadi naga guntur. Apakah Anda naga atau serangga? Ye Chen berubah menjadi bentuk manusia, dan mendorong lautan bintang dengan satu telapak tangan, bahkan lebih buruk dari lautan guntur Hua Tiandu sebelumnya, menenggelamkan naga guntur di tempat. Menghancurkan. Hua Tiandu datang dari langit, dengan pedang petir di tangannya, dan Ling Tian ingin membunuh Ye Chen Yuanshen dengan pedang. Ye Chen mengelak dalam sekejap, dan menebas ke Hua Tiandu dalam satu langkah. Ekspresi Hua Tiandu berubah drastis, dia tidak tahu bahwa Ye Chen masih memiliki teknik rahasia seperti itu, jadi dia segera menghindar. Namun, sudah terlambat, Ye Chen lebih cepat darinya, terjebak dalam sekejap, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menamparkan wajahnya, pria malang, seluruh wajahnya terdistorsi. Ah! Hua Tian meraung dengan marah, tapi sebelum dia berhenti, Ye Chen datang lagi, dan menamparkan kepala dan wajahnya lagi. Bentak, bentak, bentak. Selanjutnya, semua orang di langit penuh dengan suara seperti itu, dan tepuk tangan sangat keras, Ye Chen memberikan perhatian khusus pada wajah Hua Tiandu.
Sudut penonton yang menyaksikan adegan ini berkedut, mereka tidak tahu bahwa Ye Chen sangat tangguh. Tamparan dari Ancient Saint Fisik, belum lagi tamparan, hanya dengan melihatnya saja sudah sangat menyakitkan. Bingung, Hua Tian tercengang oleh pemukulan itu, kepalanya berdengung, dan Ye Chen menamparkan Su Tian dengan tiba-tiba. Wow, melihat Hua Tiandu yang jatuh, para penonton mendecakkan lidah mereka. Mitos bahwa tubuh suci kuno tidak terkalahkan pada tingkat yang sama tidak benar. Tubuh Dewa Xuan Lei yang agung sangat kering sehingga bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Dingin. Ada tawa di bawah. Hua Tian kesal pada awalnya, tetapi sekarang melihat dia dipukuli begitu keras sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, dia merasa lebih segar. Kamu masih berani memarahi Dewi Biboferi, kamu pantas dipukul. Biyu tertawa, tampak terpesona. Dibandingkan dengan dia, ekspresi kedua wanita tua berbaju hitam dan putih di sampingnya sangat tidak wajar. Ye Chen adalah tubuh suci kuno, mereka tidak mengharapkannya, dan kekuatan tempur Ye Chen yang mendominasi jauh melebihi harapan mereka. Wajah lama keduanya panas. Belum lama ini, mereka meremehkan dan mengancam Ye Chen satu demi satu. Sekarang tampaknya bukan hanya Hua Tiandu yang ditampar wajahnya, tetapi juga kedua lelaki tua itu. Banyak tetua dari Shen Chao datang, tetapi mereka semua sangat malu, mereka semua adalah orang tua, dan mereka terlalu malu untuk campur tangan. Ah! Di bawah perhatian semua orang, Hua Tian bangkit, dan raungan mengguncang dunia. Kemudian, petir tebal melonjak ke langit, dan paksaan dari kerajaan tiba-tiba muncul. Dengan dia sebagai pusatnya, badai yang mengamuk berkumpul menjadi lautan guntur, dan ombak melonjak ke langit, menelan setiap inci dari tanah. Melihat ini, terlalu banyak orang mengerutkan kening. Hua Tian telah mencabut larangan tersebut dan memulihkan kekuatan tempur alam kaisar, yang 10 kali lebih kuat dari alam surga. Tak tahu malu. Ada banyak kutukan dari segala arah, dan mereka sangat meremehkan tindakan Hua Tiandu, dia dikalahkan di level yang sama, tetapi dia dilarang. Omelan itu semakin keras, mempermalukan para tetua Shen Chao lagi. Dewi, ini. Kedua wanita tua berbaju hitam dan putih itu memandangi Biou satu demi satu. Biou tersenyum, tetapi tidak berbicara. Penguasa suci dari pengadilan surgawi begitu kuat, bagaimana mungkin seseorang yang bahkan telah membantai seorang kaisar takut pada Hua Tiandu, yang berada di alam kekaisaran. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1213, Bab 1213. Membunuh. Di tengah kutukan, Hua Tian melambung ke langit, membawa penglihatan guntur yang langka. Dia mengabaikan sumpah serapah dari semua tempat, reputasi dan wajahnya tidak lagi penting, matanya yang mengerikan hanya berisi kemarahan dan niat membunuh terhadap Ye Chen. Ye Chen tetap diam, hanya menanggapi dengan serangan paling kuat. Seperti yang Biyu katakan, dia telah membantai kaisar sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa takut pada Hua Tiandu di alam kekaisaran? Tidak peduli seberapa kuat Hua Tian, itu hanya alam surga. Jika dia tidak mencapai kuasi sage, semuanya sia-sia di depannya. Ledakan. Dengan tabrakan, suara itu mengguncang langit, separuh langit runtuh, dan keduanya terlempar ke belakang. Represi. Wajah Hua Tiandu ganas, dan dia berubah menjadi gunung guntur yang besar, Ling Tianzhen jatuh, dan guntur mengamuk di atasnya, dikelilingi oleh naga guntur. Setiap guntur memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Semua surga dan banyak sekali alam, kekosongan kembali menjadi satu. Ye Chen mengembangkan teknik rahasia, memahami kekuatan supernatural, dan meledakkan gunung raksasa yang bergemuruh dengan satu pukulan. Teknik rahasianya rusak, dan Hua Tian sangat marah. Ada pembukaan dan penutupan mata vertikal di antara alisnya. Itu bukan mata langit atau mata para dewa, tetapi kekuatan supernatural yang kuat. Memaksa jiwa Ye Chen, dia ingin membunuh tubuh asli Ye Chen. Tuhan! Ye Chen memarahi dengan dingin, dan cahaya ilahi keluar dari antara alisnya, cahaya keemasan bersinar terang, dengan kekuatan menusuk untuk menembus. Shenzhen Shenmang dan Thunder Shenmang keduanya merupakan serangan yang ditujukan pada Yuan Shen, dan mereka bertabrakan bersama di atas langit virtual. Ledakan. Gemuruh terdengar lagi, dan Shenzhen Shenmang dan Thunder Celap Shenmang meledak satu demi satu. Membunuh. Perang. Dengan dua raungan, keduanya bunuh diri satu sama lain. Perang segera meningkat. Di satu sisi, Ye Chen menginjak Bima Sakti, dengan kepala tergantung dari langit berbintang yang luas, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, tubuh sucinya dilemparkan seperti emas, kekuatan tempurnya sombong, dan dia menelan semua hutan belantara, seperti dewa perang yang menaklukkan semua alam. Di satu sisi, Hua Tiandu sangat mencengangkan, menginjak lautan guntur, memegang pedang guntur di tangannya, dia juga menelan gunung dan sungai, seperti Raja Dewa. Ledakan, ledakan, ledakan,
Langit dan bumi sedang booming, dan adegan pertempuran antara keduanya sangat megah. Keduanya memiliki kekuatan gaib yang misterius, dan mereka melancarkan konfrontasi di atas langit. Penonton dari segala penjuru sudah kalah jumlah. Pertarungan antara tubuh suci kuno yang sunyi dan tubuh Dewa Xuanlei seperti gambaran pembukaan dunia, dan mereka yang kultivasinya lemah tidak berani terlibat. Ibuku adalah dewa. Melihat pemandangan kehancuran langit dan bumi, Kuasi Sage tertegun. Dia tidak percaya bahwa ini adalah adegan pertempuran antara langit dan kaisar. Sok bijak biasa tidak akan bertarung seperti ini. Guntur bergerak 9 hari, tombak dewa. Dengan klik lidahnya, Hua Tiandu mengaktifkan lagi kekuatan supranaturalnya yang tak tertandingi. Itu adalah tombak, ditutupi dengan guntur, membubung ke langit. Feng Shen Wanjian, petir. Ye Chen juga tidak mau kalah, dia menghabiskan ribuan pedang dalam sekejap, dan setiap pedang dihancurkan oleh guntur, yang digabungkan menjadi pedang guntur. Di bawah perhatian semua arah, Thunder Spear dan Thunder Excalibur bertabrakan. Segera, berpusat pada titik di mana tombak dan pedang dewa bertabrakan, halo guntur muncul, menyebar tanpa batas, dan dua puncak gunung di luar kota Senchao terpotong olehnya dalam sekejap. Di atas langit virtual, keduanya sekali lagi mengaktifkan kekuatan supranatural mereka. Datang lagi. Ye Chen sangat kuat, dia menyusutkan tanahnya hingga 1 inci dan membunuh Hua Tiandu, dan menamparkan Hua Tiandu sampai dia muntah darah. Melihat pemandangan ini, terlalu banyak biksu senior mau tidak mau menutupi mata mereka, seolah-olah mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tubuh suci kuno, tubuh yang sombong, keberadaan yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama, dan garis keturunan yang sebanding dengan kaisar kuno, didekati oleh orang seperti itu, belum lagi kerajaan kaisar, bahkan seorang kuasi bijak, bahkan orang yang berhati-hati. Akan terluka parah. Fakta membuktikan bahwa firasat banyak senior masih sangat bisa diandalkan. Di atas langit virtual, setelah Hua Tian didekati oleh Ye Chen, dia tidak memiliki ruang untuk melawan, dan dipukuli oleh Ye Chen dari langit tinggi di selatan ke langit di utara. Ah! Hua Tian meraung, tapi masih sulit untuk menghentikan serangan Ye Chen. Kekuatan fisik suci kuno jauh melampaui harapan semua orang. Alam surga dapat mengangkat alam kaisar hingga bertekuk lutut. Itu adalah fisik ilahi Xuanlei. Dengan darah yang mendominasi, itu masih jauh dari cukup untuk dilihat. Engah. Di bawah perhatian semua orang, Hua Tian berdarah lagi, berusaha keras untuk meninju Ye Chen, dan keluar. Tekan aku. Sebelum Hua Tiandu bisa tenang, petir terbang di antara alisnya, melilit senjata sihir kelahirannya. Itu adalah lonceng besar, dilemparkan oleh emas ilahi, memancarkan cahaya surgawi, agung dan agung, dengan kekuatan untuk menelan langit dan bumi, dan setiap helai napas yang keluar darinya seberat gunung 8.000 zang. Lonceng Dong Huang. Terdengar suara keheranan dari segala arah, dan satu gelombang lebih tinggi dari yang lain. Bukan lonceng Kaisar Timur. Senior bermata tajam mengelus janggut mereka dan menggelengkan kepala. Memang benar lonceng Dong Huang terlihat seperti itu, tetapi itu bukan senjata ajaib Kaisar Timur di masa lalu, tetapi senjata ajaib yang disalin dalam bentuk Dong Huang lonceng. Terus terang, jam besar di Hua Tiandu hanya berbentuk sama dengan lonceng Dong Huang. Bersenandung. Di tengah suara seruan, jam besar itu menggelegar, dan langsung menjadi besar hingga ratusan kaki. Di tempat, Ye Chen ditutupi di dalam dengan bel besar. Melihat ini, mereka yang berharap Ye Chen akan menang tiba-tiba merasa kedinginan. Meskipun lonceng besar di Hua Tiandu bukanlah lonceng Kaisar Timur, itu adalah prajurit kuasi suci sejati, begitu kuat sehingga alam surga yang terperangkap di dalamnya mungkin akan dilenyapkan. Mati. Hua Tiandu datang dari langit, dengan wajah ganas seperti hantu, menghidupkan kembali kekuatan lonceng besar, dan ingin menghapus Ye Chen darinya. Ingin membunuhku dengan suara bel. Di jam besar, cibiran Ye Chen terdengar. Detik berikutnya, jam besar itu berdengung, dan terdengar suara benturan logam, sepertinya seseorang membombardir jam besar itu dari dalam. Paung, paung, paung. Kemudian, suara-suara seperti itu terus terdengar, Ye Chen sangat marah dan berdarah, dia meninju jam besar itu dengan tinjunya, dan hati orang-orang bergetar karena terkejut. Apakah ini akan menghancurkan orang suci dengan tangan kosong? Engah. Hua Tian menyemburkan darah, mundur, senjata sihir kelahirannya terluka, dan dia menderita serangan balik. Setiap kali Ye Chen membombardir jam besar, dia akan terkejut untuk mundur selangkah, dan setiap kali dia mundur selangkah, dia akan muntah darah. Klik. Tidak hanya ketika, suara seperti itu bergema di langit, retakan muncul di jam besar, dan setelah retakan pertama muncul, itu dengan cepat menyebar ke seluruh badan jam seperti jaring laba-laba. Buka untukku. Dengan raungan keras Ye Chen membuat lubang besar dari bel yang retak. Mengaum. Dengan suara nyanyian naga, Ye Chen terbang seperti naga. Engah. Hua Tiandu menderita reaksi teror, muntah darah dan terbang mundur.
Ye Chen membunuhnya dalam sekejap, dan menjatuhkan Hua Tian ke Su Tian dengan satu telapak tangan. Ledakan. Dengan gemetarnya langit, Hua Tiandu menghancurkan sebuah lubang besar dari bumi. Ye Chen tidak menganggur, dan bunuh diri oleh Su Tian. Saat Hua Tiandu bangkit, dia dipukul ke tanah olehnya. Datang lagi. Ye Chen mendengus dingin, dan mengikutinya ke tanah. Ledakan. 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 Saat Ye Chen turun untuk membunuh, ada satu demi satu suara ledakan datang dari tanah, mengguncang tanah dengan keras. Ekspresi para penonton sangat bagus, dan mereka bisa membayangkan bagaimana rasanya di bawah tanah. Ye Chen mengendarai Hua Tiandu, dan dia menghancurkan kepala dan wajahnya, dan Hua Tiandu telah dipukuli hingga tidak berbentuk. Saya tidak tahu berapa lama sebelum suara gemuruh dari tanah mereda. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chen terbang keluar dari tanah, dan bahkan menyesuaikan kerahnya dengan sadar. Melihat ini, penonton dari segala arah melonjak seperti air pasang, berbaring di tepi jurang dan melihat ke bawah. Sekilas, sudut mulut semua orang berkedut secara bersamaan. Seperti yang mereka pikirkan, Hua Tian sangat kacau sehingga dia tidak bisa melihat wujud manusianya. Pada pandangan pertama, dia mengira itu adalah benjolan. Mustahil. Dari tanah, raungan Hua Tiandu keluar. Dia ingin bangun, tetapi dia tidak berdaya. Seluruh tubuhnya lumpuh, dan dia bahkan tidak bisa berdiri, jadi dia hanya berbaring di sana mengaum. Mustahil. Bahkan Hua Tian tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia adalah tubuh Dewa Xuan Lei, putra agung Dewa Istana Surgawi. Betapa sombongnya dia kalah dari alam surga, dia dikalahkan dalam pelelangan, dan dalam duel terbuka dan persegi, dia bahkan lebih dikalahkan. Pulang ke rumah. Ye Chen sudah menginjakkan kaki di Su Tian, dan Biou serta wanita tua berbaju hitam putih mengikuti. Biou tersenyum manis, tetapi wanita tua hitam dan putih itu tersenyum canggung. Kekuatan bertarung Ye Chen menumbangkan kognisi mereka. Seperti mereka, ekspresi penonton dari segala arah juga terpana. Hari ini mereka melihat dominasi tubuh suci kuno dengan mata kepala sendiri. Itu bukan kedok untuk menjadi tak terkalahkan di level yang sama, apalagi pertarungan dengan melompati. Namun, ketika Ye Chen dan yang lainnya pergi, paksaan yang membuat dunia bergetar muncul dari kota Senchao. Santo. Hati setiap orang bergetar. Anda menyakiti saya, anak Tuhan, apakah Anda ingin pergi seperti ini? Suara halus keluar, dengan dingin dan keagungan tertinggi. Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1214, menghadapi masalah. Di tempat, Ye Chen dan Biyu di penjara, dan orang bijak, wanita tua hitam dan putih, tidak terkecuali. Sein Taoisme, sangkar langit dan bumi. Ye Chen dan yang lainnya dipenjara dengan teknik rahasia terlarang ini. Melihat ini, orang-orang dari segala arah melihat ke kota Dewa Tianfu, dan mereka tidak berani bersuara. Dalam adegan saat ini, orang bodoh manapun dapat melihat bahwa leluhur dinasti Dewa Tianfu marah, yang muda dikuburkan, dan yang tua akan keluar untuk mencari tempat. Jika tidak, biarkan Ye Chen pergi kali ini, apa keagungan dari dinasti Dewa berbakat. Namun, di luar dugaan semua orang bahwa seorang junior di alam surga benar-benar membuat orang suci itu khawatir. Kemungkinan besar akan mati. Kebanyakan orang masih memandang Ye Chen dengan kasihan. Tidak peduli seberapa kuat fisik orang suci kuno, itu masih hanya alam surga. Ada orang suci di rumah surgawi dan dinasti dewa, dan tidak ada satu, tetapi 3 orang suci. Senior Senchao, apa maksudmu dengan itu? Ye Chen memandang kota Senchao dengan senyum santai. Apa maksudmu? Mendengus dingin segera keluar, putra Jiang Chao terluka hampir mati, jadi dia tidak akan memberiku penjelasan. Jika kamu membiarkanmu kembali kali ini, apa yang mulia bakatku? Persaingan dan pembelajaran. Cedera tidak bisa dihindari, Ye Chen sedikit tersenyum. Kamu masih berani berdalih. Senior, apa yang kamu bicarakan? Ye Chen tidak bisa menahan tawa, semua orang yang hadir baru saja melihatnya. Dia memaksaku untuk bertarung. Aku juga dilahirkan oleh orang tuaku. Aku tidak tahan dan menjadi dipukuli olehnya. Anda, senior, orang-orang dari pihak kita bermain keras kali ini, dan mereka ingin menjual mie dari Istana Tinggi Surga, Biyu angkat bicara. Sebagai Dewi Istana Langit Tinggi, statusnya masih memiliki hak untuk berbicara. Wajah Istana Lingqiao tidak bagus. Omelan dingin datang dari kota Senchao. Wajah Istana Lingqiao tidak bagus, aku tidak tahu bagaimana itu bisa bagus. Ye Chen berbicara dengan santai, dan mengeluarkan jam besar dengan jentikan tangannya, melayang di atas langit, mekar dengan cahaya yang bersinar. Lonceng Kaisar Timur. 3 sosok terbang keluar kota tanpa urutan tertentu, seperti hantu. Seorang pemuda berambut putih, seorang wanita berpakaian hijau, dan seorang lelaki tua berpakaian hitam. Identitas ketiganya tidak sederhana, tetapi mereka adalah 3 orang suci dari dinasti Dewa Tianfu.
Taois Dongyang, Peri King Yue, dan Taois Zheng Xuan. Itu adalah prinsip dari cara Kaisar Timur. Tuan Dongyang menatap lonceng Kaisar Timur dengan mata menyipit. Tidak ada yang salah. Generasi orang suci Peri King Yue, nadanya sedikit tergesa-gesa. Di mana kamu mendapatkan jam sebesar itu? Pendeta Tao Zheng Xuan memarahi dengan dingin, menatap Ye Chen, dengan tekanan seorang suci dalam kata-katanya. Katakan tidak apa-apa, bisakah kamu membebaskanku dari penjara dulu? Ye Chen berkata dengan ringan, nadanya tidak asin, Taois Zheng Xuan yang memenjarakan mereka dan memarahinya sebelumnya. Kamu tidak punya modal untuk menegosiasikan persyaratan dengan Ben Seng. Junior Brother Zheng Xuan, jangan gunakan kekuatan untuk membuat orang lain kewalahan. Peri King Yue berkata dengan suara yang dalam, dan juga membebaskan Ye Chen dan yang lainnya dari penjara. Huff. Pendeta Tao Zheng Xuan mendengus dingin, wajah lamanya masih sedikit pucat. Teman kecil, Shen Chao baru saja menyinggungmu. Orang asli Dongyang memandang Ye Chen, tersenyum sangat lembut, tanpa sedikit pun kepura-puraan seorang senior, kuharap teman kecilku akan memberitahumu dari mana asal jam besarmu ini. Tentu saja itu berasal dari Kaisar Timur. Ye Chen tersenyum. Dia benar. Lonceng besar ini memang senjata ajaib Kaisar Timur di Dacu. Itu ditinggalkan oleh Kaisar Timur ketika dia meninggalkan Dacu. Putranya, Zhou Tianyi, meninggal dalam pertempuran melawan iblis, dia menemukan lonceng Kaisar Timur dan menyimpannya bersamanya selama 100 tahun. Berhentilah bicara omong kosong. Pendeta Tao Zheng Xuan memarahi dengan dingin, bagaimana mungkin nenek moyang Kaisar Timur mewariskan lonceng Kaisar Timur kepadamu? Zheng Xuan. Tuan Dongyang juga berkata dengan suara rendah, Taois Zheng Xuan hanya diam. Teman kecil, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Peri King Yue tersenyum lembut, yang membuat orang-orang dari seluruh dunia terkejut. Ini adalah undangan dari seorang suci. Di dunia, itu bahkan merupakan kehormatan tertinggi. Tentu saja. Ye Chen menjawab dengan santai. Teman kecil, ikut aku. Tuan Dongyang segera menjentikkan lengan bajunya, dan mereka berempat menghilang di dunia ini dalam sekejap. Sungguh kekuatan supranatural yang hebat yang dapat mengubah dunia. Suara-suara terkejut terdengar di bawah. Cara orang suci benar-benar bertentangan dengan langit. Kamu mengatakan bahwa Shen Chao tidak akan mengambil kembali Ye Chen dan memukulinya sampai mati. Orang suci itu keluar dari dunia, bahkan jika dia membunuh, dia akan membunuh dengan jelas. Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali dan membunuhnya. Seorang biksu tua berkata sambil tersenyum, dari sudut pandang seorang lelaki tua, Dong Huang Bel di tangan Ye Chen pasti tidak sederhana. Dewi, kami. Para wanita tua hitam dan putih memandangi Biou satu demi satu. Tunggu saja di sini, dia akan baik-baik saja. Biou tersenyum, dan tidak lupa melirik Hua Tiandu, yang baru saja diseret keluar dari tanah oleh tetua Shen Chao, sudah pingsan, dan dipukuli hingga tidak berbentuk. Di sini, Tuan Dongyang dan yang lainnya membawa Ye Chen ke hutan bambu. Bambu zamrud abadi. Begitu Ye Chen mendarat, dia terkejut di dalam hatinya. Melihat bambu sebening kristal, matanya penuh kilau, seolah dia tahu asal-usul bambu, itu adalah fetis tertinggi. Menurut legenda kuno, bambu abadi hijau zamrud berasal dari dunia peri, diubah dari esensi peri emas Daluo, dan berevolusi dari esensi matahari dan bulan. Ini adalah harta keluarga peri, bahkan jika itu adalah tanaman tunggal, itu adalah harta yang langka. Ye Chen menyeringai dan mendecakkan lidahnya, dia tidak tahu bahwa ada harta karun seperti itu di kedalaman para dewa, dan jumlahnya sangat banyak. Anda kembali dulu. Ketika Ye Chen mendecakkan lidahnya secara diam-diam, Taois Dongyang telah mengirim Taois Zheng Xuan keluar dari hutan bambu kecil. Mungkin dia takut Taois Zheng Xuan dan Ye Chen tidak akan saling berhadapan, jadi dia membiarkan Taois Zheng Xuan pergi lebih awal. Pendeta Tao Zheng Xuan secara alami tidak bahagia, tetapi perintah saudara laki-lakinya tidak boleh dilanggar, jadi dia pergi dengan marah. Setelah Taois Zheng Xuan pergi, Tuan Dongyang dan Peri King Yue memandang Ye Chen dan berkata dengan senyum lembut, teman kecil, dapatkah Anda memberitahu saya sekarang, dari mana Anda mendapatkan jam sebesar ini? Lonceng Kaisar Timur, tentu saja berasal dari Kaisar Timur. Ye Chen menjawab dengan santai sambil menatap bambu hijau zamrud. Diberikan kepadamu oleh Kaisar Timur. Peri King Yue bertanya dengan tergesa-gesa. Sebelum menjawab pertanyaan dari dua senior, dapatkah kedua senior menjawab beberapa pertanyaan dari generasi yang lebih muda terlebih dahulu? Ye Chen akhirnya mengalihkan pandangannya dari bambu peri hijau, dan menatap Dongyang dan King Yue sambil tersenyum. Teman kecil, tidak apa-apa untuk bertanya. Dua senior telah mendengar tentang Dacu. Ye Chen menatap Dongyang Zhenren dan Peri King Yue dengan penuh harap. Dacu. Keduanya mengerutkan kening, saling memandang, dan kemudian menatap Ye Chen, tapi aku tidak tahu apakah Dacu yang disebutkan oleh temanku adalah sebuah pesta, atau bintang kuno atau medan bintang. Itu gerbang surga. Apa itu gerbang semua surga? Sepertinya kedua senior itu belum pernah mendengarnya sebelumnya.
Ye Chen berkata, dan bertanya lagi, Kunlun Su, Daluo Zutian, Dinasti Daxia, Ji Huangtian dan Sendian, kedua senior ini pasti pernah mendengarnya. Aku tidak pernah tahu. Dongyang dan King Yue menggelengkan kepala. Sayang sekali. Ye Chen menggosok bagian tengah alisnya dengan keras, dan benar-benar memiliki keinginan untuk menjadi gila. Bahkan orang suci itu tidak tahu tentang Kunlun Su, dan dia sangat meragukan apakah kekuatan yang dikatakan Dong Huang Taixin benar-benar ada. Zuzu atau tidak peduli bagaimana Anda bertanya kepada Tian Wanyu, tidak ada yang akan mengatakan mereka tidak tahu. Teman kecil, apakah kamu sudah selesai bertanya? Tidak. Ye Chen segera kembali normal, dan menatap mereka berdua lagi, dua senior tahu di mana senior Dong Huang saat ini. Sudah lama, saya tidak tahu di mana, dan tidak ada berita. Sebelum Kaisar Timur pergi, gulungan rahasia apa yang dia tinggalkan tentang Dacu? Ye Chen memandang keduanya dengan ragu. Tidak. Keduanya menjawab dengan tegas. Apakah itu rahasia mutlak? Bahkan Kaisar Timur tidak berani mengungkapkan sedikit pun, gumam Ye Chen. Teman kecil, bisakah kamu menjawab pertanyaanku sekarang? Dongyang dan King Yue masih menatap Ye Chen, memikirkan sumber Dong Huang Bell, yang terlalu banyak hubungannya dengan Shen Chao. Jam ini berasal dari putra Kaisar Timur. Selir Kaisar Timur. Dongyang dan King Yue saling melirik, sedikit menyipitkan mata, dan menatap Ye Chen tanpa menyipitkan mata, tapi aku tidak tahu apa nama putra Kaisar Timur. Zhou Tianyi. Itu benar, namanya memang Zhou Tianyi. Dongyang dan King Yue bangkit satu demi satu, sangat bersemangat. Dong Huang memiliki seorang putra bernama Zhou Tianyi. Tak seorang pun di Suan Tao tahu bahwa sekarang Ye Chen menyebut nama Zhou Tianyi, itu adalah cukup untuk membuktikan apa yang dikatakan Ye Chen itu benar. Senior Dong Huang menyegel Zhou Tianyi di masa lalu dan mempercayakannya kepada tuanku. Ye Chen berkata dengan santai, dengan wajah penuh arti, itu tidak dibuka sampai 100 tahun yang lalu. Masih ada masalah ini. Dongyang dan King Yue bertanya, siapa tuan dari teman kecil ini? Oh asteris 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 oh asteris 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 oh. Episode 1215, menggertak, menyentuh porselen. Siapa tuan teman kecilku? Pedang bukanlah jalannya. Pedang langit dan para dewa bukanlah Dao. Dongyang dan King Yue menatap Ye Chen ragu-ragu. Gelar yang begitu terhormat, apakah ada orang kedua di dunia yang berani menggunakannya? Ini sebenarnya adalah keturunan dari Dewa Pedang Surga. Saya tidak sopan dan tidak sopan. Dongyang dan King Yue memandang Ye Chen dengan mata berubah. Keberadaan Dewa Pedang Surga adalah generasi mitos di Zuntian Wanyu, yang sama dengan Dong Huang dengan tingkat keberadaan. Mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa Dong Huang memang mempercayakan putranya kepada Dewa Pedang di masa lalu, dan mereka berdua pada dasarnya tidak meragukan kata-kata Ye Chen. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen menjilat rambutnya dengan narsis. Karena Dong Huang mempercayakan sang pangeran kepada Dewa Pedang, sang pangeran harus bersama Dewa Pedang. Dongyang dan King Yue menatap Ye Chen dengan penuh harap, aku ingin tahu apakah teman kecilku bisa membawa kita berdua untuk menemui sang pangeran. Sejujurnya, aku tidak bisa menemukan jalan pulang sekarang. Ye Chen terbatuk. Tidak dapat menemukan jalan pulang. Apa maksudmu? 100 tahun yang lalu, saya tersesat ke dunia rahasia kuno dan terjebak di dalamnya. Ketika saya keluar, itu adalah bidang bintang ini. Ye Chen membuat alasan yang bagus, terus terang, saya tersesat. Ini. Banyak kenangan di kepalaku hilang. Ye Chen menepuk kepalanya, aku bahkan tidak ingat medan bintang dan bintang kuno tempat tuannya berada, jadi aku butuh peta bintang. Semakin besar semakin baik, jadi kebanyakan sepertinya aku bisa mendapatkannya kembali sedikit demi sedikit. Selain itu, aku masih membutuhkan banyak biaya perjalanan, perjalanannya sangat panjang, akan lebih baik jika ada lebih banyak alat sulap dan obat mujarab. Mudah untuk menangani. Saya memiliki peta langit berbintang. Meskipun tidak terlalu besar, itu tidak terlalu kecil. Mengenai senjata ajaib dan obat-obatan, saya punya banyak di dinasti saya, dan uang bukan masalah. Dongyang dan King Yue murah hati, dia mengeluarkan tas penyimpanan dan memasukkannya langsung ke pelukan Ye Chen tanpa diskusi. Ini hubungan yang baik. Ye Chen menyeringai, dia tidak sopan, dia membuat lingkaran besar, bukankah dia hanya ingin berbelanja di Shen Chao? Mengatakan bahwa Dongyang dan King Yue pada umumnya tidak mengagumkan. Teman kecil, belum terlambat, aku akan segera pergi dan mencari pangeran. Dongyang dan King Yue berdiri satu demi satu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Ye Chen mengambil tas penyimpanan dan segera melambaikan tangannya, baru-baru ini, junior ini masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan di Istana Ling Qiao, dan selain itu, junior ini masih perlu waktu untuk memikirkan jalan pulang. Setelah mengatur urusan para dewa, kamu bisa pergi ke Istana Ling Qiao untuk menemukanku, lalu kita akan pergi bersama. Tidak apa-apa.
Dongyang dan King Yue mengangguk satu demi satu. Bunuh, bunuh, bunuh. Sementara ketiganya berbicara, raungan histeris terdengar di luar hutan bambu kecil. Sebelum kata-kata itu selesai, seorang pria dengan rambut acak-acakan masuk, itu adalah Nahua Tiandu. Sekarang penampilan Hua Tiandu cukup menakutkan, dengan rambut acak-acakan, darah di sekujur tubuhnya, wajah bengkok, ekspresi mengerikan, dan tubuh yang terdistorsi akibat pemukulan. Dia belum kembali normal saat ini. Yang tahu adalah seseorang, dan orang yang tidak tahu masih mengira itu adalah monster yang berlari masuk. Melihat ke belakang Hua Tiandu, Taois Zhengxuan yang dikirim sebelumnya tidak mengundangnya untuk datang lagi, sepertinya Hua Tiandu tertarik padanya, dan tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk menyelesaikan akun dengan Ye Chen. Bunuh, bunuh, bunuh. Hua Tian bergegas masuk, dan bergegas menuju Ye Chen seperti anjing gila. Sombong. Peri King Yue memarahi dengan dingin, dan segera menjentikkan tangannya, menyegel pelayan Hua Tiandu. Zhengxuan, apakah kamu mengabaikan dewa ini? Tuan Dongyang memandang Taois Zhengxuan dengan ekspresi muram. Saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Pendeta Tao Zhengxuan berkata dengan santai, Senzi Senchao dipukuli hampir sampai mati, dan dia baru saja datang untuk mencari keadilan, jika tidak, dunia luar akan benar-benar berpikir bahwa Senchao mudah untuk diganggu. Adik laki-laki, tapi aku tidak tahu apa yang kamu inginkan. Peri King Yue melirik Taois Zhengxuan. Bunuh. Taois Zhengxuan penuh dengan niat membunuh, dan matanya tertuju pada Ye Chen. Paksaan orang suci itu terlalu kuat, dan niat membunuh itu terlalu kuat, sehingga Ye Chen, yang duduk di sana, begitu hancur sehingga dia tidak bisa bergerak seolah-olah jatuh ke neraka 9 meter, itu adalah nafas kematian. Apakah kamu tahu siapa dia? Kata Peri King Yue dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya bagi siapapun, kata Taois Zhengxuan dengan dingin. Murid Dewa Pedang juga tidak berguna. Guru Dongyang memandang Taois Zhengxuan tanpa menyipitkan mata. Pedang. Murid Dewa Pedang. Pendeta Tao Zhengxuan gemetar, melirik Ye Chen, lalu menatap Tuan Dongyang dan Peri King Yue dengan tak percaya, apakah dia murid Dewa Pedang? Bagaimana menurutmu? Dongyang dan King Yue mendengus dingin. Ini. Ekspresi Taois Zhengxuan berubah. Dia tahu bahwa Dongyang dan King Yue tidak akan mengolok-olok momen ini, dan dia juga tahu siapa Dewa Pedang Surga itu. Ah! Senior, bunuh jika kamu mau. Ye Chen membuka mulutnya, mengangkat bahu dengan santai, hari ini ada di tangan lamamu, junior tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi jika tuanku datang untuk membalas dendam, senior, jangan berteriak. Untuk balas dendam. Iya, yang disebut keluhan memiliki kepala dan hutang, Dewa Pedang adalah orang yang dapat membedakan yang benar dari yang salah, dan tidak akan pernah membahayakan keluarga senior, Anda dapat yakin, junior, saya. Mata lelaki tua itu kikuk, tapi dia adalah penerus Dewa Pedang. Maafkan aku atas dosaku. Sebelum Ye Chen selesai berbicara, Taois Zhengxuan bimbang. Bisakah kamu menghapus paksaanmu dulu? Ye Chen melirik Zhengxuan. Penarikan, itu wajar untuk menarik. Oh, tidak, aku pusing. Paksaan itu hilang, tetapi Ye Chen bergoyang dari satu sisi ke sisi lain, dan jatuh ke pelukan Taois Zhengxuan dengan darah muncrat, dan pingsan di tempat. Teman kecil. Peri King Yue bergegas maju. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tuan Dongyang juga melangkah maju, tidak melupakan momen itu, dia menatap Zhengxuan dengan keras, dan secara naluriah berpikir bahwa paksaan dan niat membunuh Zhengxuan telah melukai Ye Chen. Ini. Pendeta Tao Zhengxuan ketakutan, dengan keringat dingin mengalir di dahinya, siapa Ye Chen? Itu adalah murid Dewa Pedang, jika sesuatu terjadi, Dewa tahu jika Dewa Pedang akan membunuhnya dan menendangnya sampai mati. Memikirkan hal ini, Taois Zhengxuan bergegas maju sebelum dia bisa menyeka keringat dinginnya, dan banyak obat mujarab terbang keluar dari tas penyimpanan. Satu kalimat pengampunan sudah cukup, tidak mungkin. Dengan mata terpejam, Ye Chen merasa ceria, dan secara sadar menyerap esensi ramuan itu. Dia memang terluka, tapi itu bukan karena paksaan dan niat membunuh Zhengxuan. Semua ini hanya akting. Di dunia para biksu, ada kata untuk menggambarkan perilakunya, sentuh porselen. Fakta telah membuktikan bahwa aktingnya masih bagus, dan dia benar-benar menakuti Taois Zhengxuan, kalau tidak dia tidak akan menumpuk banyak obat mujarab padanya, karena takut sesuatu akan terjadi padanya. Melihat pemandangan seperti itu, Hua Tiandu yang masih disegel masih dalam keadaan linglung. Dia datang ke sini untuk membalas dendam, tetapi dia menemukan murid Dewa Pedang. Benar-benar kejutan. Murid Dewa Pedang Surga, pendukung yang kuat, hanya satu status ini, dia jauh darinya. Dia benar-benar terluka oleh paksaan. Di sisi lain, orang asli Dongyang yang menyembuhkan Ye Chen berkata dengan suara yang dalam. Untungnya, Daogen tidak terluka. Peri King Yue juga memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Kerja bagus yang Anda lakukan. Mengatakan itu, Tuan Dongyang dan Peri King Yue memelototi Taois Zhengxuan lagi.
Secara alami, mereka berdua masih menyesalinya di dalam hati mereka. Jika mereka tahu ini, mereka seharusnya menghentikan Zhen Xuanchai lebih awal. Taois Zheng Xuan merasa dirugikan, dan dia tidak menganggur. Dia menuangkan banyak obat ke tubuh Ye Chen, ada banyak pil 7 tingkat, dan bahkan ada pil tingkat 8 pola di antara mereka. Ye Chen, yang pura-pura pingsan, tersenyum lebih ceria. Sekarang tidak apa-apa, apakah itu luka tersembunyi atau luka lain di tubuhnya, semuanya disalahkan pada Zheng Xuan tanpa kecuali. Sekarang, dia hanya perlu menyerap esensi ramuan itu, dan seseorang akan menyembuhkannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, pria itu perlahan membuka matanya. Melihat Ye Chen bangun, Dongyang dan yang lainnya menghela nafas lega. Taois Zheng Xuan terus menyeka keringat dingin dari dahinya. Jika magang Dewa Pedang memiliki masalah di Senchao, itu tidak masuk akal. Senior, kamu harus lembut lain kali, aku tidak bisa mengatasinya dengan tubuh kecilku. Ye Chen menggosok kepalanya dan duduk. Sudah tua dan sembrono, teman kecilku, jangan salahkan aku. Zheng Xuan Tao masih memiliki postur tubuh yang tinggi saat ini, seperti domba kecil yang jinak, terutama karena dia takut dengan nama Dewa Pedang. Demi senior yang menyembuhkan generasi muda, aku tidak akan melaporkan masalah ini kepada tuannya. Ye Chen berkata dengan wajah serius, dan mereka yang tidak tahu mengira dia sangat menderita. Ini sangat bagus, kata Taois Zheng Xuan, menyeka keringat dingin. Karena putra dewamu ada di sini, junior ini harus mengatakan beberapa kata. Ye Chen melirik Hua Tiandu, dan saat berbicara, dia masih tidak lupa untuk secara sadar mengeluarkan bambu peri hijau dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Jika kamu ingin mengatakan bahwa putramu adalah dewa, kamu sangat kecil, kata Ye Chen, mengeluarkan bambu peri hijau lainnya. Penawaran. Jangan selalu menyusahkan orang lain. Selain berkelahi, itu normal dipukuli jika kamu tidak bisa mengalahkan orang lain. Mulutnya cukup murah. Dia adalah peri di istana Ling Qiao, tapi dia memanggilnya pelacur. Ada juga masalah merusak pembudidaya wanita, jadi seharusnya tidak demikian. Penggarap wanita manusia juga dibesarkan oleh ayah dan ibunya. Jika kamu adalah gadis yang baik, kamu bisa bermain seperti yang kamu katakan, dan kamu bisa melakukannya sebagai katamu. Apakah ada hukum untuk ini? Di masa depan, ketiga senior harus merawat mereka dengan baik. Dengan namanya, dia dapat dengan mudah dipukuli sampai mati saat keluar. Ye Chen sedang mengobrol seperti kotak obrolan saat ini, dan dia tidak bisa mengangkat kepala Hua Tian. Hal yang paling penting bukanlah ini, tetapi setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun kepada Luo Hua Tian, dia akan secara sadar mengeluarkan bambu peri hijau, dan kemudian secara sadar memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Dia sangat sadar diri, menyaksikan 3 orang di Dongyang membeku untuk sementara waktu, ahli pedang yang agung, kenapa mereka terlihat seperti perampok yang tidak tahu malu, sebatang hutan bambu yang bagus, seperti pria botak yang dipetik oleh Anda. Itu saja, junior tidak repot. Akhirnya mengeluarkan bambu peri hijau, Ye Chen berbalik dan menyelinap keluar, berlari lebih cepat dari kelinci, karena takut kedua lelaki tua itu akan kembali dan meminta tas penyimpanan kembali, atau membawanya kembali untuk berbicara tentang kehidupan. Melihat ke arah Ye Chen pergi, ketiga Dongyang melihat ke hutan bambu Cuixian lagi, tapi mereka masih belum bereaksi. Saya tidak tahu, jika mereka tahu bahwa Ye Chen membodohi mereka, apakah mereka akan mengejar dan menendang Ye Chen sampai mati.